Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Akan memaparkan materi mengenai posisi, fungsi, dan manfaat media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi, SPD MPD. Adapun submateri yang akan kami bahas kali ini, yang pertama yaitu posisi media dalam pembelajaran, yang kedua fungsi media dalam pembelajaran, yang ketiga manfaat media dalam pembelajaran, dan yang keempat yaitu peran media dalam pembelajaran. Untuk materi pertama akan saya paparkan, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Elsa Regita Cahyani dengan NIM 200611000003 akan memaparkan materi mengenai posisi media dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang kompleks, terintegrasi, dan terdiri dari beberapa komponen, di mana komponen tersebut digunakan untuk menganalisis masalah mengenai semua aspek belajar, serta untuk merancang, melakukan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, komponen tersebut meliputi tujuan, isi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, manusia dalam hal ini yaitu ada peserta didik dan pendidik, kemudian ada sumber atau media belajar, serta ada lingkungan itu sendiri. Komponen yang ada saling bekerja sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan apabila ada salah satu komponennya terganggu, maka akan mempengaruhi kerja komponen lainnya, sehingga nantinya hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa media merupakan salah satu komponen dari pembelajaran. Dan jika ditanya mengenai bagaimana posisi atau kedudukan media dalam pembelajaran, maka media sebenarnya tidak hanya sebagai alat bantu mengajar bagi guru, atau tidak hanya sebagai penyalur informasi atau pesan yang akan disampaikan kepada siswa, tetapi media dalam hal ini juga sebagai wujud pemecahan masalah belajar bagi siswa. Jika ada hal-hal abstrak yang dianggap sulit atau dianggap susah untuk dinalar oleh siswa, maka media dapat mengatasi hal tersebut. Misalnya, jika kita membahas mengenai singa, jika kita hanya menjelaskan bahwasanya singa adalah hewan karnivora, singa adalah hewan pemakan daging, atau singa adalah hewan buas berkaki 4, maka kemungkinan siswa akan bingung dan belum mempunyai gambaran bagaimana sih wujud singa sebenarnya itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa memanfaatkan media visual, jadi kita bisa memperlihatkan gambar dari singa tersebut. Nah, dengan hal tersebut, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami materi apa yang tengah kita sampaikan. Bahkan, jika dikaji lebih jauh lagi, sebenarnya media tidak hanya sebatas itu, tetapi media juga dapat menggantikan sebagian tugas guru dalam menyajikan materi pelajaran. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita membahas mengenai siklus hidrologi. Nah, di sini guru bisa memanfaatkan media yang ada, yaitu memanfaatkan media audio visual atau yang kita kenal dengan video. Guru bisa mencari video di YouTube, atau guru bisa mengedit video sendiri dalam bentuk video animasi mengenai siklus hidrologi. Nah, secara tidak langsung bahwasanya dalam penyajian materi tersebut, dalam penyajian materi siklus hidrologi tidak dilakukan sepenuhnya oleh guru atau tidak dilakukan secara menyeluruh penyajian materinya, tetapi guru dalam hal tersebut dibantu dengan media sebagai penyaji materi pelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mai Rofiqutul Mahmudah dengan NIM 200611100017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi media dalam pembelajaran.
Jadi, fungsi media dianggap baik saat pesan tersebut tersampaikan sesuai dengan esensi pesan yang dimaksudkan. Karakteristik pesan atau informasi sangatlah beragam sehingga diperlukan memilih media yang relevan untuk membantu tersalurnya pesan dengan benar. Tidak sedikit pendidik yang beranggapan bahwa faktor utama keberhasilan pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran berbasis laptop, infocus, maupun alat-alat elektronik lainnya. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat jika ketergantungan apalagi sampai membatasi media pembelajaran pada karakteristik tertentu. Filosofi media sebagai perantara maupun penyedia informasi perlu diterjemahkan secara tepat dalam pemanfaatan media bagi pembelajaran. Menempatkan fungsi media secara tepat akan menentukan cara pandang guru dalam memanfaatkan media saat pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik, baik sebagai strategi maupun saat menyampaikan materi pembelajaran. Pandangan terkait hakikat pemanfaatan media sebagai instrumen pembelajaran yang diharapkan menjadi tawaran bagi guru, dosen, tutor maupun pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran dalam menentukan dan memanfaatkan media pembelajaran secara tepat. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatul Isnaini Zulha dengan NIM 200611100009. Di sini saya akan menjelaskan fungsi media dalam pembelajaran. Secara lebih khusus, fungsi media pembelajaran menurut Rohani 2019. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun mereka berada. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan adanya media akan terjadi komunikasi dua arah secara aktif. Sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Sanjaya 2015 menjabarkan beberapa fungsi tersebut ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. Kedua, fungsi motivasi. Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi juga memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah belajar siswa. Ketiga, fungsi kebermaknaan. Melalui penggunaan media, pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta, meningkatkan sebagai aspek kognitif tahap tinggi. Bahkan lebih dari itu, dapat meningkatkan aspek sikap dan juga aspek keterampilan. Keempat, fungsi penyamaan persepsi. Melalui pemanfaatan media pembelajaran, diharapkan dapat menyamakan satu persepsi setiap siswa, sehingga setiap siswa memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disuguhkan. Kelima, fungsi individualitas. Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Arum Dwi Puspitasari dengan NIM akhir 051. Saya di sini akan menjelaskan terkait manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki manfaat yang dapat mempermudah dan memperlancar interaksi antara seorang guru dengan peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan juga efisien. Adapun manfaat media pembelajaran secara khusus yang dikemukakan oleh Sujana dan Rifai. Yang pertama, media pembelajaran dapat membantu dalam menanamkan dan juga menumbuhkan motivasi dan semangat peserta didik, karena proses pembelajaran yang menarik sehingga dapat memicu perhatian dari peserta didik. Yang kedua, bahan dari media pembelajaran dapat memberikan pelajaran lebih jelas kepada siswa, dan juga siswa lebih mudah dalam menguasai dan juga memahami pelajaran sehingga tercapainya tujuan pengajaran. Yang ketiga, adanya metode mengajar yang lebih bervariasi sehingga tidak hanya didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Yang keempat, siswa lebih sering beraktivitas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga siswa tidak hanya diam dan mendengarkan, tetapi siswa juga ikut mengamati, mendemonstrasikan, memerankan, dan juga langsung bertindak atau melakukan. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamalik yang dikutip Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Yang kedua, menurut Kemp dan Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad, bahwa manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian pelajaran media menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan pengetahuan. Yang keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimanapun diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan beban guru untuk menjelaskan yang berulang-ulang mengenai isi pembelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memutuskan perhatian kepada aspek penting lain dan proses belajar mengajar. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Julia Novita dengan NIM 200611100054 akan menjelaskan tentang peran media pembelajaran.
Media pembelajaran sangat berperan dalam komunikasi dan pendidikan. Dalam komunikasi, media dapat berperan sebagai sumber informasi. Dalam pendidikan, media berfungsi sebagai sarana fisik penyampaian materi dan pembawa pesan. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Media pembelajaran memiliki berbagai peran dalam aktivitas pembelajaran. Selama ini, pembelajaran mungkin lebih banyak tergantung pada keberadaan guru. Dalam situasi demikian, media pembelajaran mungkin tidak banyak digunakan oleh guru, atau apabila digunakan, media pembelajaran hanya sebatas sebagai alat bantu saja. Media pembelajaran yang dirancang secara memadai dapat meningkatkan dan memajukan belajar dan memberikan dukungan pada pembelajaran yang berbasis guru, dan tingkat keefektifan media pembelajaran tergantung pada guru itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.